Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama kami di kisah horor ya. Kali ini saya akan bercerita tentang Jembatan Suramadu ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian yang pertama yang mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Oke, tanpa lama-lama kita mulai. Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura sepanjang 5.430 meter sudah dapat dilalui. Selama pembangunan, jembatan ini melibatkan lebih dari 2.500 pekerja. Pihak Cina memberi pinjaman sekaligus kontraktor memberikan jaminan 100 tahun dari segi desain jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009. Dalam kesempatan itu, Susilo Bambang Yudhoyono berpesan kepada Gubernur Jawa Timur agar pembangunan Jembatan Suramadu ini bisa meningkatkan pembangunan di Jawa Timur. Acara peresmian dilaksanakan di kaki jembatan sisi Pulau Madura di Desa Sukolilo Barat, Dusun Sekar Bungo, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan pada tanggal 13 Juni 2019 pukul 13. PT Jasa Marga mulai membuka jalur tol Jembatan Suramadu bagi masyarakat umum. Masih uji coba dicanangkan selama 3 hari hingga tanggal 17 Juni 2009. Selama masa itu, masyarakat yang melintas tidak dikenakan biaya tol, berbeda dengan konsep tol lainnya. Maka di Jembatan Suramadu, seperti motor, diperbolehkan melintasi jalur tol ini. Namun demikian, PT Jasa Marga menerapkan peraturan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas, antara lain yaitu pengendara sepeda motor maksimal 2 orang dan wajib menggunakan helm pengaman. Sebelum dibangunnya Jembatan Suramadu banyak rintangan. Sebenarnya posisi Suramadu saat ini bukan di posisi yang diincar oleh para arsitektur, karena sebenarnya diharapkan oleh arsitektur lurus dengan sisi Surabaya, tetapi Jembatan Suramadu saat ini tidak begitu lurus, karena posisi yang lurus dengan Surabaya tepat berada di makam leluhur yang saat ini tepat berada di sebelah barat Suramadu. Mengapa Suramadu tidak dibuat pas pada posisi tersebut? Karena setelah dilihat oleh orang pintar, makam tersebut nampak gelap, tidak diperbolehkan oleh si empunya. Meskipun mandor atau pengusaha memberikan sesajen, namun tidak diperbolehkan. Bahkan ada salah satu pekerja bulldozer nekat melakukan pembuangan tanah ke dekat makam. Ia malah mendapatkan peringatan, perutnya kembung dan tidak bisa buang air kecil. Setelah dilihatnya pada orang pintar atau ustadz, itu dikarenakan gangguan dari leluhur yang ada di makam tersebut. Pada saat pengerukan tanah tepat di loket Suramadu, sisi Madura, sekarang banyak ditemukan tulang-tulang tengkorak, karena pada zaman dahulu itu adalah tempat pemakaman umum dan bekas sumur tua yang dulunya memang dikatakan angker. Di sebelahnya adalah hutan-hutan rawa, di dekatnya sumur tua, dan makam itu adalah jalan raya kecil menuju desa Pangpong. Jika pada malam hari, tempat itu nampak gelap karena tidak ada lampu yang menerangi. Bagi penduduk asli Sekar Bungo, tempat itu memang dinyatakan angker. Oleh karena itu, mulai dari rekonstruksi bangunan sampai saat ini Suramadu berjalan 7 tahun. Banyak menelan korban jiwa, termasuk kecelakaan beruntun baru-baru ini. Namun
pihak-pihak produksi merahasiakan hal tersebut dan tetap membangun jembatan Suramadu. Menurut salah satu pekerja, Irfan sebagai pelaksana mengatakan pada sisi Madura terdapat 2 orang meninggal, pada sisi Surabaya juga 2 orang yang meninggal, sedangkan pada Bentang Tengah juga 2 yang telah meninggal akibat kecelakaan kerja. Jadi total semuanya 6 korban yang telah meninggal dari penggarapan Suramadu. Pada pilar 85, Supri adalah salah satu korban yang meninggal saat pembangunan Suramadu. Ia jatuh ke laut dan tidak memakai pelampung, sedangkan dia tidak bisa berenang. Sedangkan yang di Bentang Tengah meninggal masuk ke dalam paku bumi yang dibuat sebagai penahan beton, dan mayatnya pun tidak bisa dievakuasi karena sangat sulit untuk diangkat ke atas lagi. Kejadian itu sudah dilobi oleh pihak polisi, namun tidak sampai masuk koran atau wartawan. Namun polisilah yang mengurus investigasinya dengan diamplopi sebagai uang tutup mulut. Jadi kejadian tersebut hanya pegawai-pegawai Suramadulah yang mengetahuinya. Supri, karyawan yang meninggal pada pilar 85, selalu menemani teman-temannya yang sedang lembur malam. Seorang pekerja iseng foto-foto pakai HP. Setelah itu muncul penampakan wajah Supri, pekerja dari Malang yang meninggal, kepleset jatuh karena tidak memakai pelampung. Terus hanya di bawah arus. Kejadian itu langsung mengejutkan pekerja yang lain, soalnya belum ada seminggu dari kejadian kecelakaan itu. Korban lagi jatuh kepleset dari atas pucuk Bentang Tengah, dan mayatnya pun tidak berbentuk langsung gepeng seperti tempe. Korban tersebut berasal dari Cina, karena memang orang Cina yang diutus menggarap 10 pilar bagian tengah, termasuk yang tertingginya itu. Banyak sekali misteri-misteri yang terjadi di jembatan Suramadu itu, karena memang tempat itu sebelum dibuat, Suramadu terkenal sangatlah angker. Ada orang pintar mengatakan bahwa jembatan Suramadu itu memang meminta tumbal-tumbal untuk penggarapannya. Tetapi salah satu karyawan menegaskan bahwa kejadian itu murni kecelakaan dan tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal seperti itu. Penduduk Sekar Bungoh, tempat di mana Suramadu berdiri sekarang ini, sudah tidak heran lagi jika harus ada korban-korban akibat kecelakaan di tempat itu. Karena memang tempat yang dijadikan sebagai penghubung antara Madura dan Surabaya tersebut terkenal angker. Bagi orang awam, Suramadu sangatlah terlihat indah, apalagi saat malam hari lampunya terang mengikuti sepanjang jalan Madura. Informasi yang diperoleh oleh Irfan mengatakan bahwa mereka dijadikan tumbal jembatan Suramadu. Cerita ini tidak pernah tersebar, soalnya ada pihak-pihak yang rapat menutupi cerita ini agar tidak terdengar masyarakat. Tapi kalau tanya pada mereka yang pernah terlibat dalam pembangunan Suramadu, pasti mendapat cerita yang sama. Keanehan selanjutnya, pada waktu instalasi listrik ada pipa PVC berdiameter sekitar 10 cm yang terbentang sepanjang jembatan sebagai tempat kabel. Pada waktu kabel listrik dimasukkan ke pipa, setelah setengah jalan, tiba-tiba kabel tersebut seperti membentur sesuatu dan tidak bisa didorong lebih jauh lagi. Para pekerja coba mengetes lagi dengan menembakkan senapan ukur ke dalam pipa, tetapi hasilnya sama, seperti membentur sesuatu. Padahal pipa PVC yang dipasang sebelumnya dipastikan tidak ada sambungan dan tidak tersumbat, sehingga diputuskan kabel listrik di tanah di badan jembatan jalur motor. Itu tadi misteri seputar pembangunan jembatan Suramadu menurut Irfan. Pernah suatu hari admin pergi ke sana sekadar melihat saja. Kita waktu itu berempat, ada salah satu teman admin mencoba buka mata batin dan dia cukup bilang ngeri sambil berbidik terus mengajak kami segera pulang. Makhluk halus yang menjaga jembatan Suramadu adalah ular yang sangat besar.
Jika disamakan dengan dunia nyata, manusia satu kampung pun bisa ditelan, kata orang pintar itu. Ular itu tidak akan mengganggu jika kehidupannya tidak diganggu. Ularnya besar, tetapi tidak ada ekornya, hanya ada kepala dan badannya saja. Salah satu pekerja sebagai supir truk di jembatan Suramadu namanya Pak Mujib. Dia pernah melihat ular itu berjalan di dekat musola tua yang terletak di sebelah barat jalan jembatan Suramadu. Hanya orang tertentu yang bisa melihat ular, ujar Pak Mujib. Jembatan Suramadu memang indah. Kadang bagi orang yang tidak mengetahui asal-usul lokasinya, yang dibangun jembatan Suramadu itu dibuat dengan seenaknya saja, dibuat pacaran dan melakukan sesuatu yang dilarang agama di bawah jembatan itu. Karena di bawah jembatan itu sangat sepi dan gelap saat malam hari tiba. Tetapi bagi orang yang mengetahui asal-usulnya lokasi yang dibangun jembatan Suramadu itu, sebelum menyeberangi jembatan Suramadu itu membaca ayat-ayat suci Al-Quran supaya dilindungi perjalanannya. Dari sisi Surabaya, jalur mobil itu, Ibu Wiji Lestari pernah melihat sosok penampakan seorang wanita berambut hitam panjang dan berbaju putih. Melintasi jembatan membuat mobil yang dikendarai harus berhenti tiba-tiba. Tetapi setelah berhenti, malah tidak ada orang yang melintasi jalan tersebut. Setiap tahun pasti ada tumbal yang terjadi di jembatan Suramadu tersebut. Karena pas posisi jembatan Suramadu itu adalah bekas kuburan para leluhur dan bayi pun ada yang dikuburkan di jembatan Suramadu itu. Jadi jangan heran jika pada malam hari ada yang mendengar suara bayi yang sedang menangis. Kecelakaan kerja pada pekerja di jembatan Suramadu, banyak orang mengatakan itu tumbal jembatan Suramadu. Tetapi Allahu alam, semua itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu ambruk 6 gilder balok penyangga itu dibentang ketujuh jembatan itu patah dan ambruk ke laut. Akibat 8 pekerja mengalami luka berat. Luka paling parah dialami oleh Safrud, warga Jombang, Jawa Timur yang mengalami luka paling berat. Kaki kanannya remuk. Beberapa saksi mata melihat meloncat dari pilar untuk menyelamatkan diri. Tapi kematian justru menjemput Saifud 30 tahun. Saifud tidak bisa diselamatkan karena luka yang dialami terlalu parah. Ia menderita multi trauma di kepala, perut, dan pinggul. Tetapi di balik keangkeran jembatan Suramadu banyak manfaat bagi sekitar penduduk Sekar Bungo itu sendiri. Banyak penduduk Sekar Bungo yang membuka peluang usaha di tengah keramaian dari pengunjung yang datang untuk melihat keindahan jembatan Suramadu itu. Dusun Sekar Bungo yang dulunya terlihat sangat sepi sekarang berubah menjadi sangat ramai. Hal-hal yang gaib pun sampai sekarang masih di dusun Sekar Bungo, terutama di dekat jembatan Suramadu itu sendiri. Karena memang dari dulu penunggu di daerah itu, tepatnya posisi dibuat sebagai jembatan penghubung antara Madura dan Surabaya, atau disingkat Suramadu. Itu adalah bekas kuburan dan sampai kapanpun akan tetap masih ada. Di sebelah barat jembatan Suramadu itu pun juga masih ada makam para leluhur yang dulu tidak mau jika jembatan Suramadu dibangun di makam tersebut. Di sana juga masih ada musola tua yang dikatakan angkernya begitu parah. Di musola tersebut penjagaannya ular besar yang sering berkeliaran di jembatan Suramadu. Para pelaksana kantor dan mandor PT Adi Waskita Jo merencanakan musola tersebut mau dibangun lebih bagus lagi. Namun sebelum mau digarap, penunggu musola itu datang dan pada cucunya dalam mimpi bahwa musola tersebut tidak usah diapa-apakan, tetap begitu. Penunggu musola tersebut tidak suka jika rumahnya dibangun. Musola tersebut memang tidak bagus, hanya beralaskan semen dan pagar dari kayu. Bangunannya pun sudah agak reot dan dindingnya dibuat dari seng.
Dilihat dari lahar pun musola itu memang terlihat angker, apalagi saat masuk ke dalamnya. Pasti akan membuat merinding. Di belakang musola itu juga tempat pemakaman umum. Dulu orang jarang yang berani lewat di dekat musola itu karena takut pada kejadian-kejadian yang sudah banyak terjadi. Di depan musola itu adalah jembatan Suramadu yang juga terkenal angkernya. Jika ingin melewati jembatan Suramadu, banyak-banyaklah membaca sholawat agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warga dusun Sekar Bunga masih was-was karena takut penggusuran itu terjadi. Jika penggusuran itu terjadi, otomatis banyak warga Bunga yang pindah tempat tinggal. Sedangkan yang mengetahui seluk-beluknya tempat yang terkenal angker itu adalah orang Sekar Bunga itu sendiri. Namun kejadian tersebut kita ambil manfaatnya saja. Dengan adanya jembatan Suramadu, kita bisa lebih cepat ke Surabaya dan tidak menunggu terlalu lama seperti jika naik kapal. Walaupun banyak kejadian yang aneh, hal itu bisa kita buat pelajaran agar kita lebih hati-hati jika mau melewati jembatan tersebut. Mungkin tentang tumbal itu ada sebenarnya dan ada tidaknya. Bagi yang mempercayainya itu beranggapan benar. Oke ya, itu tadi cerita dari jembatan Suramadu ya. Sebelum aku tutup ceritanya, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Semoga channel saya kedepannya lebih baik. Oke, buat kamu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.